Dialektika sekularisme sen 1 tek 1 and action. Brought to you by Lim Production. Peristiwa yang cukup marak akhir-akhir ini, maksud saya tentang pengkultusan sebagian tokoh agama, cukup meresahkan, Cak. Menurut saya ini buah pemikiran masyarakat yang candu terhadap agama. Jadi posisi agama seperti yang dikatakan Karl Marx, jadi candu bagi rakyat, bukan justru jadi obat. Menurut saya, di era sekarang sudah nggak relevan lagi menerapkan agama ketika melihat realitasnya banyak disalahgunakan. Tokoh masyarakat justru menjadikan agama, menghilangkan kesuciannya, dijadikan alat untuk menopang kepentingan pribadi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita seperti kembali ke 2 abad yang lalu, bahkan 7 abad yang lalu. Kita kembali ke era kegelapan. Dark Age. Di Dark Age, di mana semua kata-kata gereja pada saat itu, semua kata-kata pemuka agama pada saat itu bagaikan firman Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang harus dipatuhi dan pasti benar. Ini mematikan rasionalitas, mematikan logika. Kalau yang dikatakan Immanuel Kant, seharusnya moral itu dibangun atas dasar rasionalitas, bukan atas logika mistika yang banyak digaungkan oleh agama-agama. Menurutku loh, menurut saya seharusnya kita membangun peradaban berdasarkan moral yang dibuat oleh rasional. Berarti tidak menggunakan agama sama sekali? Dengan mengesampingkan ajaran-ajaran logika mistika agama. Ya mungkin saya kurang sepakat ya dengan itu. Karena sebenarnya agama itu ketika digunakan sebagai legitimasi sebuah konstruksi sosial, pembangunan tatanan sosial, ini akan menciptakan tatanan sosial yang bagus. Tatanan sosial yang memiliki budaya, adat, dan tradisi yang bagus. Yang mungkin di belakangnya ini sebenarnya playmakernya ini adalah agama itu sendiri. Jadi kurang sepakat saya kalau ini agama harus hanya menggunakan reason. Tapi gimana? Kalau bilang masalah Dark Age, kalau bilang masalah tentang era kegelapan, ada satu tokoh di Dark Age itu, seorang teolog Katolik pada waktu itu, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu salah satu pendeta, salah satu teolog pada abad 13 di era kegelapan itu, yang akhirnya bisa menyimpulkan begini. Dia memisahkan mana reason, rasionalitas, dan faith, keimanannya. Padahal dia adalah teolog Katolik yang misalkan dia bicara apapun pada saat itu, semua akan mengamini. Tapi ternyata reason dan faith itu bisa dipisah. Oke. Kalau begitu, menurut saya tuh justru agama yang memainkan peran penting dalam ini. Dalam kasus ini agama yang memainkan peran penting. Yang dominan. Karena apa? Karena agama itu telah mengatur semuanya dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam bernegara, dalam ekonomi, sosial, politik, ataupun yang lain. Cuma, kenapa penyalahgunaan agama, pengkultusan tokoh yang salah, misal, itu karena pemahaman agama yang salah. Jadi yang salah itu bukan agamanya, tapi orangnya. Karena agama itu sifatnya statis, tadayunnya yang dinamis. Jadi bisa beragamanya yang dinamis. Nah, penerapannya yang dinamis. Kalau agamanya itu ya punya konsep yang sudah baku, A, B, C, D. Begini. Mungkin kita tarik lebih jauh ya, sebelum Dark Age, sebelum era kegelapan. Sebelum era kegelapan, sebelum peradaban wahyu dalam tanda kutip masuk, ada peradaban non wahyu yang hanya menggunakan rasio, menggunakan otaknya saja. Peradaban Yunani, Aristoteles,
Plato dan lain-lain. Itu menggunakan konsep selama itu logik, maka itu yang benar. Iya. Selama itu yang masuk akal, maka itu yang benar. Karena memang pada saat itu belum ada kitab suci yang turun, belum sempat mereka mengerti tentang konsep kitab suci. Iya. Nah, tapi ternyata di sini mempunyai kelemahan. Maksudnya bagaimana? Yunani itu runtuh karena orangnya ini SDM-nya bermacam-macam. Gini. Manusia itu punya kepala, masing-masing punya kepala, setiap kepala ada otaknya. Dan kapasitasnya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama. Nah, akhirnya kan bisa disimpulkan ya, dua konsep tadi. Ketika orang terlalu beragama dalam tanda kutip, sampai akhirnya mencampur adukkan antara agama, kemudian dalam cara dia berkehidupan, membangun sebuah negara, menggunakan agama sebagai produknya, ini juga menjadi masalah. Tapi ketika hanya menggunakan reason, memisahkan total antara agama dan negara, antara agama dan sosial secara total, ini juga akan menimbulkan masalah. Lantas solusinya apa? Kalau menurut saya, solusinya adalah sekular. Sekular tapi yang lunak, bukan yang keras. Sekular lunak itu maksudnya adalah agama dan negara ini memang dipisah, tapi keduanya ini tetap memiliki ikatan yang mungkin secara nyata, secara terlihat, secara hisi, secara zahir ini tidak terlihat, tapi dia memiliki ikatan yang kuat antara keduanya. Nah ini yang diterapkan, contoh negara yang menerapkan hal ini adalah Indonesia. Kalau terlalu keras, contohnya seperti Prancis, agama tidak dianggap keberadaannya. Nggak berhijaban. Kalau lunak seperti Indonesia, ini akan lebih baik, akan bisa terkontrol. Agama tetap memiliki peran yang dominan, tetap memiliki power, tapi juga tidak menggunakan agama sebagai eksekutor yang akhirnya menodai agama itu dengan darah-darah orang yang tidak berdosa, Gitu. melakukan kedaliman dengan atas nama agama, pemujaan terhadap tokoh agama yang mungkin dalam tanda kutip dia tidak terlalu beragama sebenarnya. Mungkin itu kalau menurut saya. Oke. Cuman tadi di fenomena-fenomena yang saya resahkan akhir-akhir ini, kalau kita berbicara tentang sekuler yang Anda singgung tadi, sekuler lunak masih mengakui keberadaan agama sebagai sesuatu yang superkosmos, sifatnya adalah hal yang melegitimasi, sangat suci atau dikultuskan. Karena tadi memiliki peranan berupa legitimator atau yang menjadi barometer kebenaran kan. Tapi ketika agama masih memiliki kekuatan, masih ada potensi menjadikan agama sebagai kambing hitam, menjadikan agama sebagai tunggangan politik, atau bahasa sekarangnya adalah politisasi agama. Nah ini yang saya kurang sepakat. Kalau kita lihat Perancis itu menerapkan sekuler keras. Sehingga tidak ada yang namanya politisasi agama di Perancis. Tidak ada pemilu atau kampanye siapa yang memilih saya dijamin surga. Tidak ada yang demikian. Saya yang paling bertakwa, saya yang paling soleh. Karena sama sekali tidak memasukkan agama ke dalam kehidupan atau tatanan struktural sosial. Kalau menurut saya, ini justru menjaga kesucian agama itu sendiri. Karena tadi politisasi agama bisa jadi justru menodai kesuciannya. Ketika agama masih memiliki kekuatan, masih juga memungkinkan untuk disalahgunakan. Berarti menurut Anda itu posisi agama ini harus dihilangkan untuk menjaga kesuciannya. Untuk menjaga kesuciannya, justru demikian. Kalau begitu yang menuntun jalan hidupnya manusia apa dong, Cak? Soalnya kan agama itu sifatnya sebagai tuntunan kita dalam hidup. Jadi kompas. Tuntunan kita dalam bernegara. Jadi navigator. Kalau agama sama sekali nggak dianggap, lalu kita akan carut marut dalam ego kita, nafsu kita, nggak ada yang mengatur. Sepertinya belum tentu, karena dalam yang disebutkan Immanuel Kant tadi di awal, manusia bisa kok bermoral tanpa wahyu. Selama kita memiliki rasionalitas, kita bisa bermoral. Nggak bisa. Soalnya kalau bicara tentang konsep agama ya, saya yakin semua agama, Lucu Samuel. semua agama itu pasti mengajarkan ke hal yang baik. Coba apa agama yang tidak mengajarkan hal baik? Semua agama zina dilarang, mencuri dilarang. Agama itu sifatnya tidak mungkin destruktif. Betul sekali. Sepakat. Mungkin yang destruktif ya oknum-oknum yang beragama tadi. Nah, Yang salah menempatkan agama
sebagai produk sosialnya, produk konstruksi sosialnya. Jadi agama ikut dibentuk dalam tahapan pembangunan sosial kemasyarakatannya ini loh. Dijadikan produk. Dijadikan produk. Jadi agama yang harus ikut kita kayak gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Apa konsekuensi kalau agama dijadikan produk? Agama akan ternodai. Ya, Agama seperti akan keresahan saya tadi. Iya, agama akan ternodai. Tapi itu akan tertolak ketika agama bukan sebagai navigator, bukan sebagai kompas, bukan, tapi sebagai asas fundamental. Jadi peradabannya dibangun di atas pemahaman agama, di atas agama itu sendiri, yang kemudian akhirnya ketika peradaban ini terbangun, agama ini dalam tanda kutip berhak untuk melegitimasi tatanan peradaban atau konstruksi sosial yang terbangun. Makanya sebenarnya agama sebagai pengawal pembangunan tatanan masyarakat ini penting keberadaannya. Lah ini loh, agama memainkan perannya di sini. Manusia itu kan rentan. Manusia itu kan nggak sempurna. Manusia itu lahir dengan mekanisme yang belum sempurna. Manusia itu konstruktif. Baik atau tidaknya tergantung bagaimana dia dibangun. Kalau mauludin Yudhal Fitrah. Ya. Nah, kemudian akhirnya agama mengambil perannya ketika momentum ini, kalau teorinya Berger ya tentang konstruksi realitas sosial. Ada momentum eksternalisasi, ada momentum objektivasi, kemudian sampai dengan momentum internalisasi. Nah, ketika dibarengi dengan agama, eksternalisasi agama, objektivasi agama, internalisasi agama. Agama menjadi asas fundamental di setiap momen ini, maka akan terbentuk satu budaya atau satu tradisi yang mungkin seolah-olah tradisi itu tidak sesuai dengan agama, tapi sebenarnya fundamentalnya itu agama. Akhirnya ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan budaya yang ada, ini akan disalahkan dengan klaim budaya, dengan klaim adat, yang sebenarnya itu adalah fundamentalnya tetap dari agama. Contohnya tak contohin langsung. Indonesia itu tidak menstatuskan negaranya sebagai negara Islam. Tidak ada yang bilang Indonesia negara Islam. Bahkan ada yang mau menjadikan negara Islam dibunuh, Kartosuwiryo. Maksudnya ketika Indonesia ini mau diislamisasi, ini banyak penolakan. Tapi ketika unsur konstitusinya, pembangunan peradaban di dalam negara Indonesia, negaranya dibentuk atas fundamental agama. Bahkan saya bisa mengatakan agamanya ini dominasinya Islam. Ini Indonesia akan baik-baik saja, dan budaya yang terbentuk ini asasnya, fundamentalnya ini ikut kepada agama. Contohnya, ketika kita lihat ada orang pakai bikini di jalan, ya kan? Kita bilangnya, oh itu bukan orang Islam. Nggak gitu kan? Kita bilangnya, wah ini bukan orang Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada orang yang jalan-jalan pakai bikini di tengah jalan. Padahal sebenarnya agama Islam juga mengajarkan ini, atau agama-agama yang lain mungkin juga mengajarkan ini. Itulah yang menurut saya agama ini menjadi unsur yang harus dijadikan sebagai fundamental, yang akhirnya ketika momentum internalisasi ini sudah berada di momentum internalisasi, maka orang-orang yang tercipta dari konstruksi realitas sosial ini menghukumi sesuatu dengan budayanya, dengan tradisinya, yang rujuknya, kembalinya, source-nya itu adalah agama itu sendiri. Ini loh. Jadi sebenarnya agama dan negara dengan pembentukan sosial ini dipisahkan. Dalam hal apa? Eksekusinya. Tapi tidak di sisi esensinya. Tidak di sisi penghayatannya. Itu kalau menurut saya. Oh, nilai-nilainya tetap diterapkan. Nilai-nilainya tetap. Karena kekhawatiran saya seperti yang awal tadi. Banyak sekali di sumber daya manusia, terutama di Indonesia ini, salah paham dalam memposisikan agama. Ketika masih dianggap keberadaannya, takut saya, kekhawatiran saya adalah kita kembali lagi ke 7 abad yang lalu. Ke Dark Age. Kita lagi-lagi mengembalikan orang tidak melihat esensi atau nilai yang dibawa, tapi figur atau subjeknya, tokohnya. Sehingga kembali lagi kita akan agama justru dijadikan candu bagi rakyat, seperti kritik Verbah. Agama itu seperti ilusi yang digunakan untuk mengontrol struktur masyarakat. Cak, itu salahnya, Cak. Itu salahnya dalam memahami agama. Oke? Jika agama dipahami dengan benar,
Islam nggak ngajarin masalah perpecahan kok. Islam mengajarkan sangat mengajarkan perdamaian, menghormati sesama. Nggak mungkin terjadi yang namanya chaos. Makanya yang saya tadi bilang di awal, agama itu tetap statis, cuma cara memahaminya yang beda. Tinggal cara pemahaman yang benar yang mana. Nah itu, jadi jangan sembarangan ngambil figur karena nggak semua orang bisa memahami agama dengan baik. Kalau kita menerapkan pemahaman agama dengan baik, tentunya dunia akan baik-baik saja, Cak. Gitu menurut saya. Tapi tetap menjadikan agama itu sebagai produk itu sendiri, sebagai alat itu sendiri, Ya, jadi eksekutor itu sendiri. Ya. Nah ini malah akan berpotensi untuk menodai agama, karena semuanya tetap atas nama agama. Ya tinggal orangnya, tinggal sumber dayanya paham agama atau enggak. Itu buktinya di Arab sana, di Uni Emirat Arab, kita sebut saja begitu, jauh lebih makmur daripada Indonesia yang kata sampean pakai Sekuler lunak. Kalau kita satu komando Islam semisal begitu, A ya ke A, B ke B, otomatis akan jalan dengan damai, Cak. Tetap ada unsur pemaksaannya kalau seperti ini. Justru kalau berbicara kemakmuran, negara sekuler keras seperti Prancis lebih makmur. Italia lebih makmur. Prancis itu lebih Prancis. makmur. Saya masih belum menangkap esensi yang tadi coba disampaikan Cak Yus. Apa kecacatan ketika kita menerapkan sekulerisme secara frontal seperti Prancis? Kita bilang, menurut saya, cara penjagaan teraman dengan sumber daya manusia seperti Indonesia yang masih banyak logika mistikanya, masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang gak jelasnya, justru untuk menjaga kesucian agama agar tidak disalahgunakan, kita sisihkan nih agamanya. Ini bahaya, Cak. Karena SDM manusia terutama di Indonesia, bahkan manusia secara global, terkhusus Indonesia apalagi, SDM-nya belum siap ketika akan menerapkan hal yang semacam itu. Masih ada agama aja orangnya masih seperti ini, apalagi nggak ada agama. Itu fakta yang tidak bisa kita tolak. Karena kalau kita nggak pakai agama, orang-orang akan pakai nafsunya, Cak. Pakai nafsu. Orang-orang di Indonesia itu masih membutuhkan, mungkin ya 1-2 kali membutuhkan logika mistika untuk menghancurkan rantai-rantai yang tidak bagus ini. Makanya untuk membangun peradaban yang sehat, dalam tanda kutip peradaban yang bagus, konstruksi realitas sosial yang selesai adalah dengan cara melibatkan agamanya sebagai konstruktor di awal, sebagai legitimasi. Kemudian, jadi dari mulai eksternalisasinya, objektivasinya, sampai dengan internalisasinya, agama ini ada. Meskipun tidak dijadikan produk yang dibangun, agamanya ini tidak dibentuk ketika eksternalisasi, bukan, tapi eksternalisasinya ini terbentuk dengan dasar agama. Asas-asas dan esensinya. Betul. Objektivasinya akhirnya terbangun atas dasar agama. Internalisasinya terbangun atas dasar agama. Bukan eksternalisasi untuk membangun agama, seperti yang dikatakan Cak Alan tadi. Bukan objektivasi untuk membangun agama. Bukan internalisasi untuk membangun agama. Kalau kita membangun agama dalam skala produk, eksternalisasi, objektivasi sampai dengan internalisasi, akhirnya agama ini ibarat seperti pisau. Dia yang ternodai darah. Iya, ternodai darah. Dia sebagai eksekutor. Dan akan ikut rentan. Kenapa? Karena manusianya rentan. Manusia terkonstruk. Mengapa? Tidak bisa kita gunakan fundamental berupa logika atau rasional? Karena SDM-nya tidak sama. Dengan SDM yang berbeda-beda ini kalau katanya Niccolo Machiavelli di bukunya The Prince, Il Principe, manusia itu punya dua unsur di dalam dirinya. Ada fortune, ada virtu. Manusia itu sejak lahir otaknya itu jelek, serakah manusia itu. Oh, gitu. Nah ini harus ada yang bisa mengcounter, harus ada yang bisa dijadikan dasar kalau manusia itu sebenarnya tidak boleh seperti ini. Cobalah sehari saja di dunia ini tidak diterapkan aturan agama, tidak diterapkan aturan negara.
Manusia bebas sebebas-bebasnya, silahkan menggunakan logik. 1 hari saja, hancur dunia. Bahkan yang menggunakan logik seutuhnya, ketika diterapkan dalam skala mayor, dalam sebuah negara, hanya logik saja, tanpa ada legitimasi apapun, konstitusi tidak terbangun dari sebuah asas yang untouchable, agama itu sendiri, maka akan hancur sebuah negara. Yakin saya. Makanya agama ini harus dijadikan asas, harus dijadikan fundamental. Yang akhirnya ketika agama ini berada di asas fundamental, peradaban dibangun di atas agama ini. Nah mungkin ketika saya boleh ke pemahamannya Cak Alan, ini dilengkapi dengan orang-orang pembangunnya ini dalam tanda kutip terbangun dengan orang-orang yang paham agama dengan utuh. Dengan agama. Ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi agama nggak bisa dipisahkan begitu saja, dihilangkan begitu saja, atau digunakan sebagai produk, tidak bisa. Jadi harus moderatnya di situ. Agama porsinya di situ, perannya di situ. Akhirnya kalau begitu, semisal agama dapat dipahami dengan baik, nggak akan ada kerancangan berpikir seperti itu. Karena lagi-lagi agama itu adalah al-haq, ya kan? Dinul haq itu agama. Jadi kesalahannya itu bukan di agamanya, tapi di cara beragamanya. Kalau kita mengikuti cara beragamanya Rasul dan para sahabat dan para ulama, otomatis kita akan berada di pemahaman agama yang benar. Iya, kalau dalam pemikiran saya, ketika manusia-manusia yang mengkonstruk sebuah realitas ini menempatkan agama di tempat yang seharusnya, maka agama tidak akan menjadi produk dari realitas sosial yang sedang dibentuk ini, tapi dia menjadi legitimator dari konstruksi realitas sosial yang sedang dibentuk. Oke. Jadi bisa mengatasi fenomena tadi dengan tetap menjaga kesucian agama sebagai playmaker dari balik bayang. Betul. Tanpa perlu menodainya. Betul. Tanpa bisa dipolitisasi. Betul. Dengan penggunaan dengan tarbiyah sumber daya manusia yang baik. Oke. Ala kulli hal, ketika menerapkan hal itu, nggak akan ada yang fetisnya ke kaki seorang tokoh agama. Mencium kaki tokoh agama, terus air minta air dicelupin jari besoknya sehat. Nggak ada ceritanya seperti itu. Karena nggak ada miskonsepsi. Sosialnya terkonstruk dengan baik, dengan agama yang tadi dibilang oleh Cak Alan sebagai al-haq, itu sebagai legitimator sebagai judgment di akhir, fundamental sejak awal dan juga mengawal sampai ketika akhir. Nah, oke. Kelas. Oh jadi jawaban dari yang bisa saya tangkap, Cak Is menawarkan kita sekularisme lunak untuk menjaga kesucian agama. Justru agama hanya bermain di belakang layar, tapi tetap mengawal hingga menjadi judgment di akhir. Cukup menarik. Sedang dari Cak Alan tadi, kita bisa menerapkan agama secara utuh ketika pemahamannya juga utuh pula. Karena agama adalah kebenaran yang statis. Meskipun tadayunnya atau cara beragama perlu dibenahi untuk menghasilkan masyarakat yang makmur. Nah, itu dia. Oke. Jadi selama manusia ini masih berpayung Tuhan, tatanan manusia akan aman sampai kapanpun. Oke.